Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini, channel Intiar. Kemarin kan gue udah ngebahas persoalan nama pemimpin terbaik sepanjang sejarah, siapa aja. Sekarang mungkin pembahasannya akan sedikit berbeda, yaitu pembahasan soal misteri yang ada di dalam negeri. Jadi gue ngebaca di sebuah blogger yang menyatakan cerita ini dibuat pada tahun kemarin, yaitu tahun 2020, tepatnya di kota Sumatera Utara, yaitu tentang korban tumbal. Seperti apa ceritanya? Tetap di Belajar Yuk. Oke, langsung aja kita mulai. Ini adalah sebuah kisah nyata di mana kita sebut aja namanya Lina. Lina mempunyai seorang adik perempuan yang selisih umurnya sekitar 2 tahun di bawah umurnya Lina. Di mana ceritanya ini berawal pada saat adiknya ini pindah rumah ke rumah mertuanya. Sejak saat itu, adiknya selalu merasa sakit-sakitan dan selalu kekurangan. Tapi dia sebagai wanita harus mencari cara untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Di mana adiknya ini mulai berjualan makanan di depan rumahnya. Dan alhamdulillah setiap dia berdagang, dagangannya ini tuh selalu laris. Tapi semenjak saat itu penyakit adiknya ini tuh semakin parah, di mana dia sering mengeluarkan darah berwarna hitam yang berasal dari kemaluannya, seperti seorang wanita yang sedang haid, dan juga dia mengalami sakit perut yang berlebihan. Pada saat itu adiknya ini tuh mencoba untuk berobat ke rumah sakit. Pada saat di ruang USG, dokter pun bilang kepada adiknya bahwa dia sedang hamil. Dan adiknya pun sering bercerita kepada Lina persoalan penyakit yang dideritanya selama ini. Tapi di satu sisi adiknya ini tuh merasa senang bahwa dia mempunyai seorang anak lagi. Di satu sisi Lina bingung melihat keanehan pada hasil foto milik adiknya ini, di mana biasanya foto atau hasil lab USG kandungan berbentuk bulat, tapi Lina melihat bukan berbentuk bulat, melainkan berbentuk gunung kecil atau bahkan menyerupai segitiga, di mana ketika pada saat itu Lina menyarankan adiknya untuk membeli test pack, dan pada saat itu adiknya mencoba test pack dan hasilnya negatif. Lina pun menyarankan untuk mencobanya 2 kali. Hasilnya pun masih tetap sama. Semenjak saat itu, adiknya ini tuh memutuskan untuk berobat ke orang pintar, di mana orang pintarnya ini adalah seorang kakek-kakek, dan kakek-kakeknya ini tuh menyatakan bahwa adiknya Lina ini tuh disantet oleh seseorang dan barangnya itu ditanam di depan rumahnya. Akhirnya adiknya Lina ini memutuskan untuk pengobatan selama kurang lebih 2 kali, dan adiknya ini menyatakan bahwa tubuhnya mulai enakan atau lebih membaik dari sebelumnya. Tapi selang waktu beberapa hari, kurang lebih 1 minggu, adiknya ini tuh merasa kambuh lagi dan dia mengeluarkan darah dan juga sakit perut yang semakin parah, dan akhirnya dia mencoba pengobatan di tempat lain, yaitu orang pintar juga. Dan kalian tahu orang pintar tersebut mengatakan hal yang lebih mengerikan. Dia hamil secara goib, di mana janinnya tersebut adalah perilaku setan yang menyebabkan kehamilannya itu berisi bayi ular, di mana dia digauli oleh setan yang menyerupai bentuk dari wajah suaminya, dan bahkan suaminya ini dirasuki oleh setan yang berbentuk ular tadi pada saat suaminya ini menggauli adiknya si Lina ini. Dan pada kenyataannya adalah setannya ini tuh berbentuk ular, di mana dia dapat menyerupai sosok pria yang rupawan. Dan konon katanya cerita ini tuh menyatakan bahwa si sosok setannya ini tuh dipiara oleh seseorang untuk melakukan pesugihan, dan adiknya Lina ini sebagai calon tumbal oleh seseorang yang melakukan pesugihan itu. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah tetangga dari adiknya Lina tadi, yang dimana rumahnya itu tidak jauh bertepatan dengan tempat tinggal adiknya ini. Dan sebenarnya di sana tuh banyak penduduk yang udah tahu cerita dari tumbal pesugihan ini. Cuma penduduk desa tidak mau ikut campur, alias mereka bungkam karena mereka takut diganggu oleh pelaku yang melakukan pesugihan ini.
Oke teman-teman, itulah tadi cerita di mana korban tumbal yang berada di Sumatera Utara. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like dan share ke teman kalian supaya lebih bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, kalian komen atau mau tanya-tanya seputar misteri ataupun sejarah, kalian juga bisa komen. Segitu aja, tetap semangat, terus belajar dan pintar.